Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah fellowship, ibadah JLC. Satu sukacita kalau kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita berada di tempat kita berbeda masing-masing, kita ketemu dalam ibadah online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dimanapun kita berada. Semangat kita untuk terus memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya, Allah kita dahsyat dan luar biasa, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dosa dipatahkan, mujizat Praise our God. Kami rindukan Tuhan. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God, praise our God, praise our God. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami kembali bertemu dalam ibadah fellowship GRC Tuhan. Kami berterima kasih buat pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Panjang seminggu telah berlalu Tuhan. Kembali Tuhan mempertemukan kami dalam satu ibadah, dalam fellowship kami pada pagi ini. Satu sukacita yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kalau kami ada pada pagi ini dipelihara dengan sempurna, diberkati dengan luar biasa, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biar terjadi seluruh dan kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari angkat pujian-Mu kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Bapa kita. Dia Allah yang layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Oh, ralabasike ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabasyande. Inaralab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 arsyande. Engkau Allah yang besar, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Memuji
yang perkasa, Kau berdaulat atas hidup kami. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya bagi hidup kami, bagi gereja kami. Kaulah yang terutama, Kaulah Bapa kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh besar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Nyatakan apa yang Tuhan maui dalam hidup kami. Dan bawa kami Bapa untuk lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih lagi mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama katakan, ku buka hatiku Tuhan, hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi ku buka hatiku untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hatiku, hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, Saya silakan ke hambanya. Mari
Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur boleh bersama-sama pada minggu pagi ini bersatu lewat Zoom ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada, mengangkat hati, memuji, menyembah-Mu, dan Engkau boleh hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar kami boleh mendapat berkat dari kebenaran firman-Mu, menjadi bekal dalam perjalanan hidup, iman, rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu, suara saya terdengar cukup ya? Oke, kalau sampai kurang nanti dikabar-kabarin gitu kan ya. Saya coba rubah dulu sebentar. Bisa ya, oke. Nah, oke, boleh melihat wajah Bapak Ibu di GBI JRC ya. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala yang percayakan saya pada minggu pagi ini boleh menaburkan firman Tuhan, juga Bapak Ibu semua, sekali lagi shalom. Nah, kita tahu kan judul khotbah pada minggu pagi ini adalah hati-hati di tengah jalan. Ya, kalau anak saya pamit mau keluar rumah selalu tuh udah otomatis tuh ya, hati-hati Ben ya. Kalau mau lebih panjang hati-hati di jalan, tambah lagi Tuhan memberkati. Lalu kemudian kalau mau bahasa bakunya ya hati-hati di tengah jalan gitu kan ya. Kalau kita WA-an sama teman-teman kita gitu kan, dia bilang mau pergi, biasanya kita singkat saja Titi DJ gitu kan ya, TTDJ gitu kan ya, Titi DJ ya. Ada nama artis tuh zaman dulu tuh, nggak tahu mas sekarang emang nggak gitu kan, Titi DJ ya. Yang lebih lama angkatan saya masih kenal tuh, Titi Puspa ya. Bapak Ibu tahu Titi Puspa? Hati-hati puasa Sabtu jangan lupa gitu kan ya. Kemarin baru hari Sabtu tuh buat kita pelayan jemaat kan wajib. Bagi jemaat diajak tuh kita puasa Sabtu ya, kalau dengan Pak Rusli Selasa. Jadi Titi Puspa juga berlaku tuh, hati-hati puasa Selasa jangan lupa gitu kan ya. Ada lagi satu lagi tuh Titi juga, Titi Sandora, yang tahu boleh angkat tangan. Titi Sandora, waduh yang zaman sekarang kali udah nggak tahu tuh Titi Sandora ya. Ada yang tahu Titi Sandora? Hati-hati, bosan doa repot akibatnya gitu kan ya, haleluya gitu ya. Nah, pada pagi hari ini khususnya Titi DJ gitu kan ya, hati-hati di tengah jalan. Mari kita lihat dari satu tokoh Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang ke-15, 16, 17 ya. Nah, tapi secara khusus ya 15, 16, 17, tapi nggak ada salahnya sebelum sampai ke Kejadian 15 kalau Bapak Ibu masih pegang Alkitab kertas seperti saya gitu ya. Kita mampir dulu sebentar ke Kejadian 12 gitu kan ya. Jadi di Kejadian 12 dikatakan di situ ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau kita lihat versi Kejadian, nih kita kenalan sama Abram di Kejadian, maka di pasal yang ke-12 itu ya Tuhan langsung berfirman, suruh Abram pergi, lalu kemudian cuma dibekali janji. Nah janji yang pertama Tuhan ucapkan kepada Abram, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Untuk menjadi bangsa yang besar, Abram perlu punya seorang keturunan minimal paling tidak gitu kan ya. Lalu Abram melangkah dengan ketaatan di ayat yang keempat gitu kan. Di umur usia yang sudah 75 tahun dia melangkah dengan ketaatan pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Dia belum tahu namanya gitu kan. Nah ketika dia melangkah masuk ke tanah Kanaan, ayat yang ke-7, di situ Abram bangun mezbah ketika Tuhan temui. Lalu kemudian di ayat yang ke-8 juga di situ Abram bangun mezbah ketika bersama dengan ponakannya Lot gitu kan ya. Abraham mempersilakan Lot memilih lebih dahulu berpisah dengan Lot di pasal yang ke-13. Lalu kemudian ketika Abraham mengalahkan raja-raja yang mengalahkan Lot, yang menawan Lot di ayatnya yang ke-20. Di situ bagian akhir Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari pasal 12, 13, 14, siapa yang setuju dengan saya?
Abraham ini perjalanan imannya, perjalanan rohaninya luar biasa. Yang setuju boleh angkat jempol ya. Luar biasa nih Abraham kita. Nah, tapi apa yang terjadi di pasalnya yang ke-15? Ingat nih, Abraham dapat betul janji Tuhan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Tapi ketika di pasal yang ke-15, nah ini kan kita sama-sama lihat, Bapak Ibu, ya ini hati-hati yang pertama nih dalam perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita, bisa jadi ya puji Tuhan ya, kita kasih karunia Tuhan, kita menjalani kehidupan iman, kehidupan rohani yang luar biasa. Mungkin juga sekalipun di tengah pandemi ini, terus kita membangun mezbah, terus kita memuliakan nama Tuhan. Juga awal bulan kan, jangan lupa persepuluhan gitu kan ya, haleluya ya. Nah kita taat sampai sejauh ini gitu kan ya, puji Tuhan, kita bersyukur. Nah tapi nggak ada salahnya firman Tuhan mengingatkan kita dari contoh seorang Abraham ini untuk hati-hati di tengah perjalanan iman kita. Apa yang harus kita waspadai? Yang pertama dari pasal 15, saya bacakan ya buat Bapak Ibu. Ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Andai pagi hari ini saya berkata buat Bapak Ibu jemaat JRC yang ikut dalam ibadah Zoom ini, tadi malam, tengah malam saya dapat mimpi Tuhan bilang setiap orang yang hadir pada minggu pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, mendapat upah yang sangat besar. Bapak Ibu akan berkata, woi, amin, paling tidak minimal amin, ditambah lagi dengan haleluya, ditambah lagi dengan glory, woi, semangat gitu kan hari Minggu, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah, dapat upah yang besar. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Abraham? Apa yang Abraham jawab kepada Tuhan? Padahal dia dapat suatu penglihatan hal yang luar biasa, dia jawab begini, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ditambah lagi sama Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah kalau kita baca dua ayat ini, Abraham sudah sama sekali tidak menyimpan yang namanya janji Tuhan. Apa yang Tuhan telah pesankan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, itu sudah tidak ada dalam hati Abraham. Apa yang dalam hati kan terucap dalam lidah mulut bibirnya. Yang dia katakan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Ngapain dikasih upah yang besar? Kenapa? Karena Abraham mengingat apa? Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Lalu kemudian yang kedua, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Lalu Abraham tambah lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Apa yang terjadi dengan seorang Abraham di sini Bapak Ibu ya? Kalau kita intip sejenak, nanti kita juga akan ke sana, Kejadian pasal 16, di ayatnya yang ketiga, di tengah itu ya, ada keterangan waktu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Jadi ini kurang lebih Kejadian 15 bisa jadi 9 tahun, 8 tahun ya sebelum Kejadian 16 gitu kan ya. Jadi artinya apa? Setelah Abraham menerima janji Tuhan di Kejadian pasal ke-12, dia melangkah dalam ketaatan, dia bangun mezbah. Sementara dia tunggu-tunggu yang namanya janji Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bisa jadi 7 tahunan lah, 7 tahun ke atas kan. Karena Kejadian 15, tetangganya Kejadian 16 kita tafsirkan secara bebas. Itu yang namanya keadaan tidak mengalami perubahan. Bahkan yang dia lihat tentunya istrinya, mohon maaf ibu-ibu ya, makin hari makin bertambah usia. Kalau mau kasarnya makin hari makin bertambah tua gitu kan ya. Dan semakin tua, kemungkinannya bisa melahirkan seorang anak makin mustahil. Apalagi awalnya Sarah itu memang sudah mandul. Ditambah lagi dengan bertambahnya usia. Nah, seorang Abraham yang melangkah dengan iman ketaatan, bangun mezbah pun nggak kebal dengan yang namanya akhirnya di Kejadian 15 ini. Hati-hati yang pertama, Abraham sudah dikuasai oleh keadaan. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, kita juga dalam perjalanan iman kita, apalagi di masa pandemi.
Saya ingat di awal pandemi itu dalam hati saya ya paling pandemi 3 bulan lah gitu kan ya. Saudara-saudara seiman kita yang lebih kuat imannya itu berkata, ingatkan waktu itu kan bulan Maret kan ya, berkata nantilah setelah Jumat Agung, setelah Paskah, artinya tahun lalu, bukan tahun ini ya, tahun yang lalu itu 2020, pandemi ini pasti berakhir gitu kan ya. Yaitu mereka lebih kuat imannya gitu kan ya, saya masih agak 3 bulanan gitu. Tapi kenyataannya sampai hari ini pandemi itu belum berakhir ya. Tanda-tandanya membaik di Indonesia, puji Tuhan loh saudara ya. Indonesia termasuk 6 negara yang luar biasa mengatasi pandemi ini, lalu kemudian menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Kita bersyukur hasil doa-doa kita. Tapi kan tetap belum berlalu. Segala sesuatu masih mungkin gitu kan ya, masih ada bayang-bayang yang namanya virus baru itu ya, tentunya kita doakan dijauhkan. Tapi paling tidak kita mengalami satu masa yang cukup panjang, 1,5 tahun lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Hari-hari ini ya kurang lebih pandemi ini sudah terjadi di Indonesia, di dunia lebih panjang lagi. Nah kalau keadaan yang seperti ini secara umum, lalu kemudian masing-masing kita secara pribadi kan jalanin tuh hari-hari itu. Mungkin suasana rumah tangga yang belum mengalami perubahan, mungkin suasana usaha pekerjaan yang belum mengalami perubahan, mungkin juga ada yang kena sakit penyakit belum mengalami perubahan. Itu hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak waspada, kita bisa dikuasai oleh keadaan itu, dan seperti seorang Abraham, dia sudah tidak mengingat lagi akan kebenaran firman Tuhan, akan janji Tuhan. Yang ada adalah keluhan, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ini hati-hati yang pertama nih ya saudara, ketika dikuasai oleh keadaan, kita mulai berpandangan negatif terhadap diri kita sendiri. Aku akan meninggal. Kalau katakanlah 10 tahun Abraham menantikan, berarti usianya 85 tahun Bapak Ibu ya. Padahal kenyataannya kalau kita rajin baca Alkitab, Kejadian pasal 25 ayat ke-7 itu Abraham baru meninggal usia 175 tahun. Berarti katakan 85 tahun misalnya di Kejadian 15 ini, dia itu masih lebih panjang lagi umurnya. 90 tahun baru 175 tahun Abraham meninggal. Tapi buat orang yang sedang dikuasai oleh keadaan, rasanya depan mentok, kiri kanan mentok, belakang mentok, segala sesuatu yang serba gelap, yang dia ingat dia akan meninggal, akan segera mati. Gitu kan, dan matinya tidak punya anak, gagal menjadi bangsa yang besar. Itu yang pertama, hati-hati negatif terhadap diri kita sendiri. Nah hari-hari ini kan kita perlu waspadai ya Bapak Ibu ya, kita buka-bukaan aja ya, hati-hati kan dengan keadaan yang ada. Yang paling gampang kan awalnya stres, lalu kemudian kalau stres itu tidak kita buka ya, ada sharing, puji Tuhan lah kalau Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini percayalah pasti tergembalakan dengan baik oleh Pak Irawan dan Ibu Rina gitu kan ya, masih bisa curhat satu dengan yang lain. Nah itu mengurangi stres. Tapi kalau stres dipendam sendiri, hasilnya menjadi depresi. Depresi dipendam sendiri, Bapak Ibu ini hati-hati. Yang paling akhir ini ya secara umum paling gampangnya tuh kalau ditahan sendiri, nggak tahan saudara, yang paling gampang itu yang namanya bunuh diri. 10 September 2 hari yang lalu itu hari pencegahan bunuh diri seluruh dunia gitu ya. Kalau Bapak Ibu cek Google ya, karena kan kita sekarang modalnya kan Google gitu ya, jadi pinter gara-gara Google. Masukin bunuh diri di situ, aduh Bapak Ibu kaget-kaget. Itu 40 detik, setiap 40 detik ada satu orang bunuh diri. Jadi saya iseng-iseng ngitung gitu kan ya, satu hari itu 2160 kejadian bunuh diri. Lalu kemudian satu bulan itu berarti 64.800, satu tahunnya 777.600 ini di seluruh dunia. Jadi tiap kali 40 detik nih, jalan 40 detik kita dengerin khotbah luar biasa hadirat Tuhan, tapi 40 detik ada yang meninggal bunuh diri. Bahkan di Indonesia, saya sudah dapat WA-nya dari beberapa waktu yang lalu, mulai ada tren bunuh diri itu direkam. Dan ketika saya lihat di Google, itu baru 2 hari yang lalu itu. Dia rekam peristiwa dia bunuh diri di TikTok. Saya nggak punya aplikasi TikTok ya, jadi saya nggak ngeliat gitu ya. Tapi langsung live, dan langsung ya memang dia gantung diri, ya mati gitu kan ya. Langsung orang datang ke rumahnya, ketemu udah mati.
Jadi benar-benar Bapak Ibu ini hati-hati, zaman udah makin edan gitu kan ya. Jadi hati-hati, yang pertama jangan sampai kita dikuasai oleh keadaan mulai negatif terhadap diri sendiri. Yang kedua, saudara, kalau sudah dikuasai oleh keadaan bisa jadi mulai negatif terhadap orang lain. Dia cuma bisa lihat ada Eliezer, dia nggak bisa lihat ada orang lain yang bersama dengan dia. Biasanya begitu kan, kalau kita sedang dalam masalah, rasanya tidak ada orang yang bisa mengerti masalahku gitu kan ya. Tidak ada orang, padahal orang di dunia ini 7,8 miliar orang loh saudara ya. Bayangin saudara ya, segitu banyak orang gak ada yang ngerti masalahnya gitu kan ya. Beratnya masalah, beban hidupku. Nah itu ciri-ciri orang kalau sudah mulai dikuasai oleh keadaan. Dia mulai negatif lihat orang lain. Gak ada yang mau nolong dia, gak ada yang mau peduli, gak ada yang mau mendekat pada dia gitu kan ya. Itu ciri-ciri kedua. Nah yang paling bahaya yang ketiga, kalau sudah mulai tembak ke atas, Abraham mulai berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Mulai negatif terhadap Tuhan Allah itu sendiri yang berjanji. Mulai meragukan apakah Tuhan akan mengenapi janjinya. Hati-hati Bapak Ibu, mulai tidak mempercayai Tuhan, gitu kan ya. Nah ini hati-hati, bahayanya di tengah jalan kalau kita sampai dikuasai oleh yang namanya keadaan. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya pada pagi hari ini, kita punya Tuhan Allah yang tidak pernah dikuasai oleh keadaan. Apapun keadaan yang kita alami, asal kita mau dengar-dengaran pesan Tuhan, pasti kita dibangkitkan kembali. Kenapa saya yakin itu? Karena masih ada ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Tuhan masih nyambung lagi kepada Abraham, mengingatkan orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan masih berfirman. Bapak Ibu, selama kita masih dengar-dengaran firman Tuhan, maka percayalah iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, saudara ya. Apa yang terjadi dengan Abraham? Setelah Tuhan berfirman, diajak keluar, lihat bintang-bintang di langit, coba suruh hitung. Nah ini kuis ya, khusus buat jemaat di JRC. Ini gimana caranya ya? Ya nantilah kalau memang bisa di kolom chat, silahkan Bapak Ibu dengan jujur mengatakan di kolom chat gitu kan, nanti kita lihat hasilnya gitu ya. Lebih banyak mana? Bintang di langit atau pasir di laut? Ya, yang bilang pasir tulis aja di kolom chat pasir gitu kan ya. Yang bilang bintang tulis aja bintang gitu kalau Bapak Ibu berkenan gitu kan ya. Ya toh. Lebih banyak mana? Bintang di langit atau pasir di tepi laut seluruh dunia ini gitu kan ya. Digabung itu pasir kan kecil-kecil tuh, perintilan-perintilan begitu kan ya. Belum lagi di atasnya, di dalamnya itu pasir gitu kan, dibanding dengan bintang di langit. Nah, udah mulai ada yang mengisi tuh ya. Yuk, oh baru diajak jawab gitu ya. Ya udah kalau enggak Bapak Ibu udah mulai ada pasir. Oh oke, puji Tuhan, paling tidak ada yang bintang. Oke. Haleluya. Nanti jangan berantem gitu ya habis ibadah di sini gitu kan ya. Oke. Jawabannya paling gampang, tapi nanti loh setelah ibadah Bapak Ibu lihat di Google gitu kan ya. Ilmiah, ini perhitungan ilmiah. Ajaib Bapak Ibu. Lebih banyak bintang di langit daripada pasir di tepi laut. Seluruh dunia pasir itu kan kecil-kecil ya. Bayangan saya juga sama. Jawaban saya pasti kalau ditanya awalnya adalah pasir di laut. Itu bintang di langit lebih banyak katanya daripada pasir di laut. Itu luar biasanya Tuhan Allah kita. Setuju, berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita gitu kan. Pasir kan perintilan, bintang di langit itu besar-besar gitu Bapak Ibu. Ada yang lebih besar dari bumi kita. Bayangin kalau satu rontok aja kena di bumi, selesai kita semua ya. Tapi Tuhan pertahankan sampai dengan hari ini. Jumlahnya itu triliun-triliun sampai ada istilahnya itu septilionan. Waduh, nolnya sudah nggak kehitung banyaknya gitu kan ya. Nah ini Abraham disuruh lihat, artinya tuh Tuhan Maha Kuasa. Dia sanggup menggenapi janji. Dan Abraham ayat ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau ada di antara kita yang diam-diam mulai dikuasai oleh keadaan, imannya sudah mulai lemah. Nanti tunggu, jangan sekarang ya. Kalau sekarang Bapak Ibu mulai lihat ke langit, cari bintang, itu tanda-tandanya memang sudah mulai stres dan mulai agak depresi gitu kan ya. Tapi tunggu nanti malam, lihat bintang di langit.
Lalu mulai bayangin, itu banyaknya lebih banyak daripada pasir tepi laut. Kita punya Tuhan yang sanggup mengenapi janjinya. Setuju katakan? Amin. Lanjut ya, yang kedua. Itu kan tadi yang pertama, hati-hati jangan sampai dikuasai oleh keadaan, tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Yang kedua, pasal 16. Nah, ini kita kisah sedih ya di hari Minggu ya. Kita tahu dari judulnya saja, Hagar dan Ismail. Singkat cerita, karena waktu Abraham menghampiri Hagar karena disuruh oleh Sarai, hasilnya adalah Ismail yang bikin masalah buat kita sampai dengan hari ini. Yang kedua, hati-hatinya setelah dikuasai oleh keadaan. Yang kedua ini merubah keadaan pakai cara sendiri. Atau istilah kerennya jalan pintas. Hati-hati hari-hari ini dengan yang namanya jalan pintas. Tadi saya sudah sampaikan mengenai bunuh diri, jalan pintas. Untuk keluar dari keadaan yang ada, dia bunuh diri, ambil jalan pintas. Selesai di bumi ini, tapi kan masih panjang di kekekalan. Jangan sampai ada di antara kita ambil jalan pintas seperti itu. Hati-hati jalan pintas ketika tekanan dengan masalah keuangan. Hati-hati jalan pintas, kecenderungan kita paling gampang hari-hari ini ada yang namanya pinjol gitu kan ya, pinjaman online. Ini saya udah ketemu saudara ya, saya ngurusin di Geraha Bina Asuh, itu ada perawat, dia ambil pinjol, hasilnya ya nangis-nangis minta bantuan karena itu tekanannya begitu luar biasa. Dari yang memberikan pinjaman untuk dia bayar, lalu kemudian disebarkan. Nah, saya sendiri, Bapak Ibu, terima beberapa WA, ada juga SMS. Dan yang terakhir saya terima itu, saya suruh cek departemen pendataan. Apakah ini jemaat kita? Dan rupanya betul loh, jemaat kita loh, Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa, jemaat ini pakai nama saya menjadi orang yang nggak tahu lah apa tuh dalam istilah pinjaman online. Jadi kalau dia nggak bisa bayar, dia hubunginya orang-orang yang memberi pinjaman, hubungin ke saya gitu kan ya. Dan ketika dicek memang jemaat ini ya jemaat yang bermasalah sudah tidak ada di cabangnya begitu kan ya, salah satu dari cabang kita. Ya, karena kan saya nggak begitu ngenalin, cuman nih kok bisa ke saya, jangan-jangan jemaat. Saya suruh periksa departemen pendataan, betul jemaat sudah. Nah ini hati-hati, zaman sekarang jangan ambil jalan pintas ya. Itu nama Bapak Ibu langsung disebarin kalau nggak bisa bayar kemana-mana itu dari pinjaman online. Lalu kemudian belum lagi dengan bunganya, tekanan-tekanannya. Lalu kemudian juga dengan sakit penyakit, hati-hati. Jangan sampai ambil jalan pintas, cari orang pintar hari-hari ini ya. Ini contoh saja ya, istri saya kan kena COVID. Dari rumah sakit ada dokternya menangani. Udah baik-baik nih ya, tapi ketika rasanya badannya makin sakit, mulai cari alternatif. Puji Tuhan sih masih dokter juga gitu kan ya. Tapi itulah kecenderungan manusia, kalau ketika mengalami rasa sakit itu dia pengen cepat lepas. Sehingga carilah bagaimana alternatif-alternatif yang lain untuk bisa melepaskan dirinya dari keadaan itu. Nah, hati-hatinya dengan yang namanya jalan pintas. Abraham ambil jalan pintas, dia ambil Hagar. Tapi hasilnya sampai dengan hari ini, berapa banyak Bapak Ibu yang setuju Ismail bikin masalah buat seluruh dunia? Yang setuju boleh anggukan tangan kepalanya gitu kan ya. Ismail, oh Ismail begitu kan ya. Kita paling berasa tuh di Indonesia karena Ismail ini mayoritas gitu kan ya. Udah dia yang katakanlah bagi kita menganggap dia yang mensolimi kita, tapi dia masih merasa dia yang disolimi begitu kan ya. Nah itulah Ismail, oh Ismail. Sampai dengan hari ini hati-hati jalan pintas. Yang terakhir Bapak Ibu ya, ini kita singkat-singkat saja karena waktunya jalan terus. Kejadian pasal 17, tadi 15, 16, 17 yang terakhir ini. Ini kalau ayat pertamanya dikatakan ketika Abraham berumur 99 tahun. Jadi sudah tinggal, kita tahu kan, tinggal 1 tahun lagi nih. 99 tahun, 100 tahun Abraham dapat yang namanya Ishak. Nah, tapi ketika Tuhan menjumpai Abraham di usia yang sudah 99 tahun, dikatakan oleh Tuhan bahwa nanti Sarai di ayatnya yang ke-15 yang nanti Bapak Ibu baca, Sarai akan mengandung ya, mempunyai seorang anak. Ayat 17 kita lihat responnya Abraham. Lalu tertunduklah Abraham, dia namanya sudah dirubah ya dari Abraham menjadi Abraham, dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak?
Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, ayat 18-nya, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ada kata Ya, ini saya tafsirkan secara bebas. Itu satu ungkapan dari seorang Abraham. Dia sudah merasa nyaman dengan keadaan yang ada. Berarti tadi umur 86, dia mendapatkan Ismail, ini umur 99, 13 tahun Abraham sudah bersama dengan Ismail. Abraham sudah nyaman dengan Ismail, sehingga ketika Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, memberikan Ishak kepada Abraham, Abraham berkata, hati-hati yang terakhir, yang ketiga, kita bisa dikuasai oleh keadaan, kita bisa rubah keadaan dengan cara kita sendiri, jalan pintas, hati-hati. Nah, yang ketiga ini sebenarnya sangat berbahaya karena ini paling halus mainnya. Yaitu apa? Kita menjadi nyaman dengan keadaan yang ada, yang bukan kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kehendak Tuhan yang terbaik buat Abraham dan Sarai adalah Ishak, tapi Abraham sudah nyaman dengan Ismail. Tapi sekali lagi puji Tuhan, Tuhan yang mengingatkan, ayat 19, Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Kita harus belajar berkata tidak kepada diri kita sendiri kalau kita sudah mulai merasa nyaman dengan keadaan yang bukan kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, masih ada yang terbaik Tuhan siapkan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan biarlah pesan Tuhan minggu pagi hari ini boleh mengingatkan dan sekaligus juga menguatkan setiap kita. Tetap percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya. Jangan sampai kita dikuasai oleh keadaan. Hati-hati jangan sampai ambil jalan pintas. Sekali kita hidup dalam roh, biarlah kita mau terus dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, percayalah masih ada yang terbaik yang Tuhan siapkan di depan kita. Jangan sampai kita merasa nyaman dengan apa yang bukan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh dengar firman-Mu, biar Engkau dengan cara-Mu yang ajaib menjamah setiap kami. Kalau ada di antara kami yang mulai lemah, dikuasai oleh keadaan, biarlah firman-Mu mengingatkan, menguatkan kami boleh bangkit, mendengar firman Tuhan, kami bangkit, Tuhan pasti mengenapi janji-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kalau kami ada yang mulai ambil jalan pintas, Tuhan ampuni, bawa kami kembali kepadamu pagi hari ini. Kami tetap mau hidup di dalam roh. Kalau ada yang kami mulai merasa nyaman dengan keadaan yang ada, biarlah Tuhan sentakkan kami pagi hari ini. Kami boleh berkata tidak kepada diri kami sendiri. Kami boleh melihat masih ada begitu banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan siapkan buat kami di depan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Mari kita setuju sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih. Kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Bapak Pendeta Boy Jambek atas firman-Nya. Sangat menguatkan bagi kita semua untuk terus menanti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Bu Linda dan doa oleh Bapak Guantono. Nanti doa terakhir, doa berkat akan ditutup oleh Bapak Pendeta Boy Jambek. Ibadah Raya GBI Danau Bogor Raya dilayani oleh Bapak Pendeta Sutadi Rusli, dapat diakses melalui YouTube Minggu 12 September 2021 pukul 9 pagi. Ibadah Raya Online GBI Tapos Cibinong dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Karsono, dapat diakses melalui YouTube Minggu 12 September 2021 pukul 11 pagi. Menara Doa GBI Tapos Cibinong mulai minggu depan 14 September 2021 dipindahkan menjadi hari Selasa pukul 8 malam. Mari kita bertemu dalam kasih-Nya pada The Next Fellowship JRC setiap minggu kecuali minggu ketiga pukul 7 pagi di Zoom meeting.
Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy Karsono dan Ibu Theodor. Bagi yang rindu memberikan persembahan, dapat mengirim melalui transfer atau scan QR code yang ada di layar berikut ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kau kumpulkan kami bersama di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan untuk tetap Tuhan teguh memegang janji-Mu, bukan dengan pakai cara kami sendiri, tetapi Tuhan kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengar Tuhan kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbuah dan menjadi berkat. Tuhan, sepakat hati kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Tuhan Bapak Pendeta Nuri Jambe. Tuhan, biarlah Tuhan hikmat pengurapan-Mu limpah atas hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu melayani, kuasa mujizat-Mu selalu menyertai hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dan keluarganya dengan darah Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Kau memberkati worship leader, singer, pemain musik, pemandu multimedia, soundman, para petugas yang melakukan tugasnya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau mengurapi setiap kami, biar Tuhan apa yang kami lakukan semuanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di atas kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, apapun masalah mereka boleh datang kepadamu. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan jalan keluar, Kau akan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka hidup dalam keberhasilan. Kan Tuhan selalu menyertai anak-anak mereka yang dalam pendidikan. Tuhan mengurapi sehingga mereka boleh berhasil di dalam studi. Segala yang dibutuhkan Tuhan juga mencukupkan. Terima kasih Yesus untuk hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kau mengasihi bangsa ini, nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Biarlah pandemi ini segera berlalu atas Indonesia. Biarlah Tuhan resesi juga berlalu atas Indonesia. Kau memberkati pemerintahan yang ada, berkati presiden, wakil presiden, para pejabat sipil, dapil dengan hikmat Tuhan. Mereka memimpin bangsa ini Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Segala permasalahan bangsa ini mereka boleh bawa ke kaki-Mu dan Kau akan memberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Gembala Pembina kami Tuhan, Pak Niko, Ketua Sinode kami Tuhan, Pak Ruben Hadi Abraham, Gembala di Rayon 7 Bapak Sutadi Rusli, setiap Gembala jemaat, Gembala Kul, bahkan Gembala kami di JRC Bapak Irawan Timothy Karsono. Biarlah Tuhan kasih-Mu selalu menyertai mereka, Kau mengurapi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau selalu menyertai apa yang mereka lakukan. Mereka Tuhan pakai itu Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan kasih-Mu selalu berlimpah. Kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Hari-hari kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau yang menuntun dan kami percaya kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Jikalau sebentar kami akan berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat hati tangan kita di depan Tuhan. Kasih karunia berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih Putra-Nya Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus nantiasa menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
Haleluya, puji Tuhan, ibadah kita selesai. Sampai ketemu di fellowship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah